Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Noni Oktavia bisa kembali menemani Anda dalam program Sulut Bicara edisi hari ini Selasa 27 Januari 2026 dengan topik dampak akibat tawuran di kalangan remaja. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa melalui line di nomor telepon 0821 9583 5080 dan juga bisa melalui komentar di YouTube RRI Manado atau juga WhatsApp RRI Manado. Kemudian berbicara tentang tawuran dan juga kekerasan di Sulawesi Utara ini, kita akhir-akhir ini dikejutkan dengan beberapa berita terkait dengan kekerasan dan juga tawuran, di mana beberapa akhir terakhir itu ada terkait dengan penggunaan sajam oleh anak di bawah umur, kemudian juga tawuran antar sekolah, yang tentu saja membuat kekhawatiran kepada kita semua. Ini sebenarnya ada masalah apa anak remaja ini, kemudian apa sebenarnya masalahnya dan seperti apa cara mengatasinya. Nah, untuk itu kita sudah bergabung bersama kita di studio itu Bapak Pendeta Ronald Lambis. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami untuk berdialog pada pagi hari ini. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bapak Iwayan Sumerta selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Manado. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Kita mungkin langsung saja terkait dengan dampak tawuran di kalangan remaja. Mungkin saya ke Pak Ronald dulu dari segi moral nih Pak. Seperti apa Bapak memandang kondisi ini dari segi moral dan spiritualnya terkait dengan tawuran, kemudian juga kekerasan di kalangan remaja untuk saat ini? Iya. Jadi tawuran remaja adalah terjadi. Bapak maaf, mic-nya. Oh iya. Bapak silakan. Nah, jadi kalau berbicara tentang tawuran remaja adalah perkelahian antara remaja biasa terjadi antar sekolah yang menyebabkan terjadi cedera, bahkan lebih parah lagi sampai ke ranah hukum. Nah, masalah sekarang kenapa terjadi tawuran itu? Jadi tawuran remaja seringkali dipicu beberapa faktor. Jadi yang pertama perbedaan pendapat, biasa begitu kalau namanya anak-anak. Seringkali orang bilang, oh karena memang masih sifat panas, nggak bisa. Jadi akhlaknya itu memang penting sekali kita bentuk. Karena kalau dari segi moral, seringkali anak-anak itu mereka tidak memahami apa dampak ketika mereka melakukan hal semacam itu. Nah, kalau kita lihat sekarang banyak terjadi di masyarakat karena ulah daripada remaja-remaja yang tidak mengerti tentang sebab akibat daripada tawuran ini, sehingga sampai-sampai ke kriminal. Iya. Bahkan ada terjadi pembunuhan. Nah, kalau kita buka juga sekarang di media-media sosial sampai ada penikaman, korban jiwa. Nah, yang kedua adalah persaingan. Jadi persaingan antara remaja ini seringkali terjadi pemicu. Nah, di antaranya misalnya, oh masa kita punya sekolah ini dihina oleh sekolah yang lain, sehingga terjadi tawuran. Jago-jagoan ya? Jago-jagoan. Nah, ini yang harus kita pahami,
kita harus cari lihat apa yang menyebabkan sehingga mereka itu mudah sekali terpicu. Bahkan kalau kita lihat sekarang banyak media-media sosial sampai masuk di ranah demonstrasi. Anak masih umur sekian sudah masuk, sampai pemerintah bilang, biasa di demo-demo ini ada pemicu sehingga terjadi hal-hal makar. Iya. Ternyata dilihat di situ ada anak-anak yang anak-anak remaja yang tidak mengerti, memahami, mereka cuma ikut-ikutan saja. Iya. Kemudian faktor ketiga, balas dendam. Akibat dipicu oleh mungkin rasa ketersinggungan sehingga balas dendam, kita mesti balas ini. Kalau tidak, dong bilang istilahnya, kita bukan laki-laki sejati. Itu. Jadi hati-hati juga sekarang media sosial. Karena media sosial seringkali pemicu daripada tawuran. Mungkin misalnya cuma kata pendek, ada yang sambung misalnya, dia bilang begini, lewat status yang kurang menyenangkan, sehingga muncul remaja-remaja lain, masa begini, akhirnya terjadilah ketegangan. Karena cuma bisa lihat teks ya Pak? Iya, lihat teks. Karena anak-anak tidak mengerti. Dulu memang cara anak-anak dulu yang dulu dengan yang sekarang itu beda. Kalau yang dulu belum ada media sosial semeriah sekarang ini, justru bisa terkontrol. Makanya moral itu penting sekali. Iya, betul. Kita butuh namanya etika berpikir. Kita sebagai orang tua, bagaimana kita mengarahkan anak-anak agar supaya mereka bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, sehingga bisa kita hindari hal-hal semacam itu. Mungkin itu. Oke. Bapak, ini kan tadi kalau kita melihat dari moral dan spiritual ya Pak, betapa pentingnya ternyata memang pembentukan etika berpikir tadi ya untuk anak-anak. Nah, kalau dari pihak sekolah seperti apa Pak memandang fenomena ini? Apakah juga dari pihak sekolah ada hal-hal yang perlu ditanamkan di diri siswa-siswa ini di mata pelajarannya atau seperti apa Pak? Ya, kalau dari sisi pendidikan ya, yang pertama kita melihat dari sisi perkembangan psikologis. Ini anak-anak remaja ini kan anak-anak yang sedang mencari jati diri. Ya, kadang-kadang tawuran itu bisa terjadi karena ada krisis jati diri, terutama pertanyaan siapa saya, gitu. Idealnya saya menjadi orang seperti apa. Nah, ini bisa terjadi karena adanya krisis identitas. Artinya dia perlu mencari identitas diri. Tadi Pak Pendeta sudah mengatakan kadang-kadang remaja itu perlu pengakuan, gitu. Pengakuan terhadap dirinya sendiri, mencari pola hidupnya. Nah, ini kalau di masyarakat kemudian ada krisis idola yang dia tidak dapatkan, maka dia mencari di sumber-sumber tertentu, misalnya di media sosial. Nah, ada normalisasi kekerasan yang sering terjadi di media sosial. Misalnya di gaming banyak menampilkan kekerasan. Kekerasan itu menjadi sesuatu yang biasa dan dianggap normal. Baru yang kedua, maskulinitas ya. Yang kalau saya menyebutkan maskulinitas yang toksik gitu. Maksudnya toksik bagaimana? Mau menunjukkan kalau kan biasanya tawuran itu lebih banyak kalau dari segi gender itu yang laki-laki ya. Mau nunjukin kalau laki-laki itu harus berani. Berani itu ya dengan otot seperti itu. Yang berikutnya yang saya lihat memang kita literasi sangat perlu. Tadi Pak Pendeta menyampaikan ya tentang bagaimana menyaring informasi di media sosial. Kadang-kadang anak itu tanpa meng-cross check informasi itu karena memang literasi yang rendah ya. Jadi mengambil begitu saja informasi itu tanpa mengevaluasi, meng-cross check dan lain sebagainya, sehingga informasi itu diambil mentah-mentah begitu saja, ditambah juga solidaritas yang dalam tanda kutip solidaritas yang tidak masuk akal ya, yang irasional seperti itu. Ya, begitu misalnya karena dia misalnya dari SMA tertentu misalnya, tanpa melihat pokoknya yang menjadi masalah SMA apapun yang terjadi saya harus membelanya tanpa melihat akar masalahnya seperti apa.
Jadi yang di sekolah yang saya kira yang diperlukan ya memang pembentukan karakter ini sangat penting. Termasuk juga penguatan literasi. Saya kira itu dulu ya. Oke. Bapak, berarti kalau sejauh ini yang paling banyak bentuk kekerasannya itu seperti apa Pak, kalau di sekolah? Kalau di sekolah ya, yang di luar tawuran maksudnya ya. Kan kalau tawuran itu sudah pasti kekerasannya dalam bentuk kekerasan fisik ya. Kekerasan itu di sekolah bisa terjadi yang paling sederhana itu dalam bentuk kekerasan verbal. Ya. Dan ini bisa memicu juga skala yang lebih besar ke fisik. Dari kata-kata yang tidak sopan. Berawal dari verbal dulu. Iya, dari verbal. Dan sekarang kan verbal itu kan kalau dulu itu lingkarannya itu di satu lingkaran yang sama karena komunikasinya tidak terjadi lewat media sosial. Jadi sekarang bisa jadi di sekolah A, kemudian di sekolah B hanya karena verbal mengatakan mungkin sesuatu yang tidak pantas begitu, kemudian tersebar. Nah, orang Manado bilang, "Kenapa dorong bilang torang kata begini," begitu. Nah, akhirnya itu bisa memicu ke tawuran. Yang kedua di sekolah ya kekerasan fisik gitu. Kekerasan fisik itu ya melibatkan perkelahian. Nah, anak remaja ini biasanya tenaganya besar, gitu ya. The power is big gitu. Tapi kemudian karakternya kurang. Nah, ini bisa menyebabkan itu. Jadi tenaganya kurang tapi kemampuan komunikasinya kurang, itu kan bisa bermasalah ya. Maksudnya begini, kalau bahasa sederhananya misalnya saya marah, tapi saya tidak tahu menyalurkan kemarahan saya dengan kata-kata itu seperti apa. Maka yang terjadi itu adalah kekerasan fisik gitu. Kemampuan komunikasinya kurang. Yang ketiga, kekerasan sekarang kan istilahnya bullying ya. Iya. Ya, kemudian yang terakhir sekali yang mengembang yaitu cyberbullying. Ini bullying yang tidak terjadi di lokus di tempat tertentu secara fisik, tetapi kemudian lokusnya atau areanya sudah mengembang di media maya. Tapi Pak, kan ini terkait dengan tadi bullying ya, salah satu kekerasan juga ya Pak. Kalau misalnya bullying yang terjadi di sekolah itu kan banyak sekali justru yang jadi korban itu tidak berani untuk melapor ketika terjadi bullying. Kalau dari pihak sekolah biasanya seperti apa Pak mengatasi hal seperti itu? Iya, di setiap bullying itu kan paling tidak ada 3 aktor di dalamnya ya, pelaku, korban, dan yang menyaksikan. Ya. Jadi di sekolah kita setiap saat kita menyampaikan, membangun komunikasi bahwa bullying itu bisa dicegah paling tidak oleh 2 aktor ini. Yang pertama yang terkena, yang menjadi korban, dan yang kedua yang menyaksikan. Jadi kita selalu mendorong anak-anak itu untuk menyampaikan jika terjadi bullying itu terbuka. Dan di sekolah kan ada beberapa aktor di dalamnya, pendidik ya, mulai dari guru BK, kemudian wali kelas. Nah, ini adalah saluran-saluran terdekat yang digunakan oleh anak-anak itu untuk menyampaikan bullying yang terjadi. Ya memang bullying ini kadang-kadang tersembunyi karena baik korban maupun yang menyaksikan itu merasa terancam seperti itu. Tapi kita di sekolah itu selalu berusaha untuk membangun di mana sekolah itu adalah rumah kedua. Jadi anak-anak yang berpartisipasi untuk membangun ini tentu berbagai pihak. Tidak cukup dengan pimpinan sekolahnya atau guru-guru, tetapi peran aktif juga siswa melalui berbagai macam organisasi yang ada di sekolah. Jadi memang diinginkan mereka memang terbuka ya Pak untuk hal-hal seperti ini dalam informasi. Iya, salah satu cara untuk menghentikan atau mencegah tindakan preventif itu adalah komunikasi terbuka di sekolah. Di sekolah itu berusaha untuk melindungi anak-anak yang terdampak maupun yang menjadi saksi dari perundungan atau bullying itu sendiri. Oke, baik Bapak. Pak, ini kita kembali lagi ke tawuran tadi ya Pak. Pak, kalau dari pengalaman Pak Ronald, nih kita ke Pak Ronald dulu. Selama pelayanan, apa Pak yang Bapak temukan keresahan remaja yang paling, gara-gara ini ternyata mereka berinisiatif untuk melakukan hal-hal kekerasan ini? Apakah ada Pak? Iya, memang ada.
Seringkali ada satu siswa datang ke saya. Pendeta, boleh curhat? Oh, silakan. Kenapa, Dek? Begini kok, pendeta. Kita ini kenapa jiwa ini ditekan? Karena begini, pendeta, saya punya orang tua itu waktu saya masih kecil. Jadi kita ini memang diperlakukan tidak adil. Secara fisik, saya dikatakan anak bodoh, saya dikatakan anak tak berguna. Jadi pendeta, ketika saya sekolah ini, minta maaf pendeta, saya tidak kurang saya punya hati ini tidak damai. Saya kurang percaya diri pendeta. Memang saya tahu pendeta apa yang diajarkan oleh guru BP, bimbingan, oh kita harus jadi begini. Baru kemudian pendeta, apa yang pendeta sampaikan lewat agama, lewat khotbah. Saya sebagai seorang remaja Kristen harus berubah. Tapi bagaimana cara pendeta? Saya ini memang stres pendeta. Nah, disitulah kita bilang begini. Kalau mau jadi orang yang baik, dikatakan orang yang paling baik di dunia adalah orang yang dapat membahagiakan orang dengan kebaikan. Buatlah kebaikan. Karena kalau kita punya hidup ini, kita merasa bahwa kita tidak berguna. Untuk apa kita hidup lagi di dunia? Jadi adik, sebaiknya adik mesti rubah sifat-sifat itu. Bukan berarti kebiasaan orang tua buruk sehingga kita harus jadi buruk, tidak seperti itu. Tetapi kalau menjadi seorang remaja yang betul-betul hidup di dalam Tuhan, harus berubah. Kita harus jadi saksi, harus jadi terang. Karena memang kehidupan ini, saya bilang, mesti kita harus jalani sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Memang kalau kita lihat dari segi ini, moral daripada remaja ini, kalau kita tidak bina memang bahaya. Dan mereka itu harus perlu dibina secara khusus. Makanya sekarang misalnya di gereja ada kegiatan-kegiatan rohani, Bible study. Di situ kita seringkali misalkan kita lontarkan ke mereka apa yang menjadi masalah. Jadi selain kita bawa materi tentang teologi, kita juga seringkali lempar ke mereka. Bagaimana kira-kira menjadi seorang remaja Kristen? Jadilah muncullah pertanyaan-pertanyaan di luar konteks. Di situ peran daripada tokoh agama kita mesti lihat. Jadi jangan sampai kita sebagai tokoh agama justru tidak memberikan solusi bagi mereka. Sampai orang bilang begini, pendeta, bagaimana pendeta? Saya sebagai remaja, kita lihat ini kita PKK pembina rohani. Bagaimana kita mau ikuti cara dia, sedangkan dia saja pemabuk. Jadi pendeta rasanya tidak pas bagi kita. Makanya ulangi sekali lagi, kalau menjadi tokoh agama, menempatkan seorang untuk menjadi mentor, kita mesti tempatkan orang yang tepat. Karena harus ada cara berpikir yang baik, sehingga di situ kita harus menerapkan bagaimana etika yang sesungguhnya, moral yang baik seperti apa, sehingga remaja ini memang terbentuk. Bahkan juga ada di luar dari itu, selain kita memberikan pembinaan rohani, diberikan kreativitas. Ada yang buat ini. Bahkan juga jangankan itu, saya juga mengadakan pelayanan di penjara. Kita lihat sampai remaja. Iya, itu bagaimana Pak untuk anak-anak yang remaja di penjara itu? Rata-rata penikaman, pencurian. Nah, dari pengalaman itu Pak, mereka pasti ada bercerita kan ke Bapak apa sebenarnya keresahan-keresahan mereka sampai melakukan hal-hal seperti itu Pak? Kebanyakan tahap coba-coba. Ada yang mencuri, aduh pendeta, salah pendeta. Orang tua sudah tidak ada uang, napa kelaparan mau apa? Untuk ada yang untuk kebutuhan pribadi, ada karena kebiasaan. Kebiasaan akhlak memang sudah seperti itu. Memang dari dalam diri. Dari dalam diri. Ya, Pak, sebenarnya. Jadi tadi kan berangkat dari yang Bapak kata-kata dia terkait dengan berarti ada pengaruhnya dari keluarga juga, karena dia katanya sedari kecil mendapatkan perlakuan yang tidak baik nih Pak dari keluarganya. Iya. Berarti kalau dari pelayanan Bapak di gereja itu apakah ada juga untuk pembinaan
keluarga dan juga orang tua agar anak-anak ini juga ya tidak terpengaruh hal seperti itu, Pak? Iya. Seringkali juga ketika masalah itu kita panggil orang tua. Pak, Bu, sini boleh bicara secara secara pribadi. Soalnya begini, Pak. Anak Bapak ini kemarin sudah masuk penjara. Dia turut terbuka ke kita. Tekanannya itu dari Bapak. Minta maaf, Pak, izin. Karena ini juga supaya ada solusinya. Sampai orang tuanya itu dia menangis. Ya memang betul. Dulu waktu dia masih kecil, saya pemabuk. Saya itu gonta-ganti perempuan. Tapi baiknya dia sadar ya, Pak? Dia sadar. Ya enak kalau kita dapat misalnya orang tua yang punya pemikiran bagus. Dia bisa terbuka. Tapi ada orang tua memang sama sekali setengah mati untuk konseling. Bahkan ada tuh jemaat dia bilang begini, aduh pendeta mau cari tahu apa lagi ini. Ini kan urusan ke dalam. Ini akhlak semacam ini yang harus kita kita harus bagaimana cara sehingga orang tua itu bisa mengerti, memahami. Berarti membentuk dulu karakternya. Bagaimana dia mau bina anak. Makanya agak setengah mati juga. Itu. Pak, ini kita kembali lagi seperti kan kemarin kita sudah sempat wawancara juga ya Pak terkait dengan hal ini. Ternyata kalau orang tua itu sangat berpengaruh terhadap pola pendidikan anak dan juga bagaimana karakter anak nantinya. Pak, apakah pendidikan dari orang tua juga berpengaruh terhadap itu? Pendidikan terhadap orang tua jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau tidak, contoh begini. Ada itu anak-anak memang dia berhasil, orang tuanya kalau mau bilang tidak S1, tidak S2. Contoh ada tokoh-tokoh besar, Pak Soeharto, nyatanya berhasil. Mau bilang orang tua petani. Jadi bukan berarti pendidikan tinggi itu menjamin bahwa akhlak daripada anak itu bisa dibentuk. Contoh, ada saya punya teman kantor, seorang pejabat, saya tidak bilang siapa. Anak-anak dia mau bilang sampai S3. Dia punya jabatan. Tetapi anaknya bilang, aduh pendeta enak, biar cuma begini staf. Tetapi kita ini pegang jabatan apa anak-anak saya ini pendeta, aduh hancur. Sudah masuk di mar narkoba, sudah jadi stres. Jadi bagaimana cara pendeta? Saya tanya, terus waktu kau mendidik anak seperti apa? Aduh, itu pendeta. Mungkin karena kenyamanan, kasih apa yang dibutuhkan anakmu. Kasih ATM, langsung digesek. Tahu-taunya dia sudah dengan perempuan, sudah seks bebas, sudah ini. Akhirnya karena dia merasa dia di atas angin, akhirnya dia bentuk geng, seakan-akan dia raja. Sampai aduh pendeta, apa dia sudah pukul orang, masuk lagi polisi. Jadi pendidikan orang tua itu tidak tergantung dia. Tetapi pentingnya juga pendidikan. Bukan berarti tidak mengesampingkan itu ya Pak? Kalau bagi kita, ya kita sebaiknya kita belajar sekolah. Cuma bagi orang yang tidak mampu, tetapi justru kalau kita lihat itu zaman-zaman orang-orang tua dulu, anak-anak mau bilang cuma anak sekolah lagi. Malah anak-anak berhasil, ada yang jadi tentara, bahkan akhlaknya mereka lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi tidak diukur seperti itu. Jadi kembali ke diri sendiri, hati nurani kita. Iya betul. Berarti memang pengawasan dan apa segala macam. Balik lagi ke diri sendiri. Sekeras-keras apapun misalnya orang sekitar memberitahu kalau tidak ada keinginan ya tetap saja ya Pak. Ya itu. Baik pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 9583 5080 atau juga melalui komentar YouTube RRI Manado dan juga WhatsApp RRI Manado. Oke, baik, kita ke Pak Wayan dulu Pak. Pak, tadi kan sempat disinggung juga nih terkait dengan penggunaan media sosial, berarti penggunaan HP juga ya Pak, HP, tablet dan segala macam. Nah kalau di sekolah sendiri itu Pak ada nggak pengawasannya seperti apa? Mungkin anak-anak boleh membawa HP tapi dalam jangka waktu yang ditentukan atau seperti apa Pak di sekolah itu pengawasannya? Iya, di sekolah itu untuk penggunaan HP ini dilematif ya sekarang ini. Dilematif dalam artian sumber-sumber belajar itu sekarang ini justru banyak anak-anak dengan era sekarang ini lebih cepat mendapatkan sumber belajar itu menggunakan gadget mereka. Jadi kita tidak melarang sepenuhnya siswa untuk tidak menggunakan gadget mereka. Tapi di sekolah kita mengarahkan anak-anak itu menggunakan
handphone atau gadget mereka secara bijaksana untuk kegiatan yang positif. Kalau saya mengibaratkan HP itu kayak pisau gitu, bisa buat nikam orang, bisa juga buat masak gitu. Jadi tergantung kita bagaimana bijaksana menggunakan gadget ini. Maka dari sekolah programnya adalah memberikan pendidikan bagaimana menggunakan handphone itu dengan bijaksana. Karena saya meyakini handphone itu bagian dari kehidupan kita sekarang ini. Sekarang kita saja terlepas ya Pak memang. Kita aja orang dewasa tuh. Kalau kemana-mana nggak bawa handphone, rasanya ada bagian badan atau tubuh kita yang hilang begitu ya. Nah demikian juga di sekolah, karena banyak sumber-sumber belajar itu memang lebih cepat sekarang menggunakan gadget atau handphone. Dan kecenderungan anak-anak belajar sekarang nggak sama dengan zaman saya dulu sekolah ya, pakai textbook buku ya. Apa-apa sekarang lebih cepat menggunakan handphone ya. Dari zaman Google sampai ke zaman kecerdasan artifisial sekarang ini. Jadi banyak inspirasi sumber itu sebenarnya dari handphone. Nah, yang di sekolah itu tidak melarang anak-anak menggunakan handphone, tapi bagaimana menggunakan handphone itu untuk konteks yang positif, untuk pembelajaran gitu. Jadi itu yang kita lakukan karena sumber-sumber belajar itu datangnya dari sana dan belajar menjadi lebih menarik kayaknya kalau pakai handphone ya dibandingkan hanya teks saja, karena di situ lengkap ya semuanya. Sumber-sumber belajar dari media sosial, misalnya maaf menyebutkan ya dari YouTube, dari TED misalnya. Itu banyak sumber-sumber belajar yang berkualitas, termasuk juga kalau kita mau mengakses, taruhlah misalnya dari RRI informasinya, yang paling cepat itu ya dari handphone itu sendiri ya. Jadi di sekolah itu kita tidak melarang penggunaan handphone, tapi meminta dan menghimbau terutama dari guru-guru yang mengatur pembelajaran itu bagaimana siswa itu menggunakan handphone dengan bijaksana. Jadi ada momen-momen tertentu di dalam proses belajar mengajar itu siswa menggunakan handphone. Ada momen tertentu, ada momen tertentu di mana siswa itu tidak boleh menggunakan handphone. Maka handphone itu harus disimpan, di silent. Banyak sekolah-sekolah sekarang yang menggunakan misalnya di ujian sekolah, ujian semester atau ulangan itu menggunakan gadget. Jadi mau tidak mau handphone itu harus digunakan. Tapi peruntukannya untuk mengikuti tes atau ulangan seperti itu. Jadi ada proyek-proyek tertentu yang mewajibkan menggunakan handphone. Tapi ada proyek tertentu yang tidak boleh sama sekali menggunakan handphone. Jadi aturannya tidak sehari kemudian handphone itu harus ditaruh di locker, tapi situasional sesuai dengan kebutuhan apakah kita menggunakan handphone atau tidak. Tapi tadi balik lagi Pak, kalau misalnya ada proses belajar mengajar yang tidak boleh menggunakan handphone, maka para siswa diwajibkan untuk menutup handphonenya, dan mungkin ada proses belajar mengajar yang tidak menutup kemungkinan memang harus menggunakan handphone tersebut ya Pak. Iya benar sekali, karena handphone itu harus diakui sebagai distractor terbesar untuk belajar. Tetapi di satu sisi juga merupakan alat bantu belajar yang sangat baik. Jadi kepemimpinan guru di sekolah itu sangat penting untuk memilah kapan anak-anak menggunakan handphone, kapan tidak menggunakan handphone sama sekali. Nah, oke Pak. Pak tadi kalau dari Pak Ronald kan ternyata ada pembinaan juga untuk orang tua. Nah, kalau dari di pendidikan Pak di SMA Bapak sendiri itu apakah ada pembinaan juga untuk orang tua terkait dengan menangani kasus-kasus kekerasan seperti ini Pak? Iya, di pendidikan itu, pendidikan yang sukses itu adalah pendidikan yang mengedepankan kolaborasi. Salah satu kolaborator yang paling penting dalam proses pendidikan, terutama pendidikan karakter itu adalah keluarga, orang tua dalam hal ini. Pendidikan di sekolah mungkin guru-guru bisa membekali anak-anak dengan sisi kognitifnya. Tapi dari segi sosial maupun dari segi karakter, itu pasti dan harus melibatkan orang tua. Jadi pendidikan karakter itu seperti Pak Pendeta mengatakan tadi, kebanyakan karakter itu mulai dari keluarga, dari orang tua. Bahasa kasarnya, anak-anak itu bicaranya sopan itu, yang ditiru pertama, yang dimodelkan pertama itu adalah model dari
keluarga, dari orang tuanya. Anak-anak jago memaki ada kemungkinan dapatnya juga dari Apa yang rumah, mereka lihat ya, Pak? lihat dari keluarga. Jadi pemodelan karakter itu salah satunya berasal dari keluarga. Di pendidikan trisentra pendidikan ini, guru, orang tua, dan masyarakat ini menjadi bagian elemen yang penting. Nah, apa yang dilakukan oleh sekolah dengan orang tua, pembinaan orang tua ya. Kita tidak melakukan pembinaan ke orang tua, tapi kita sama-sama membicarakan, mengajak mereka untuk bekerja sama. Jadi kita punya program misalnya mengajak orang tua untuk seminar, berbicara bersama-sama bagaimana bersama-sama menyukseskan pendidikan. Bahwa orang tua itu adalah mitra yang paling strategis dalam rangka pendidikan karakter untuk mencegah tema kita hari ini ya, tawuran ya. Karena pendidikan karakter yang kuat dari rumah itu akan sangat menentukan bagaimana anak-anak belajar. Jadi kalau bagi saya karakter itu adalah fondasinya. Kalau anak-anak punya karakter yang baik, maka capaian akademiknya itu akan cenderung baik, bagus begitu. Nah, anak-anak yang karakternya tidak kuat itu berbanding lurus dengan capaian akademiknya. Bayangkan anak-anak yang dalam tanda kutip ya, karakter disiplinnya tidak kuat, datang terlambat ke sekolah. Berarti itu kan mempengaruhi kualitas jam pembelajaran di sekolah kalau terlambat. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi kita di sekolah mengajak lewat rapat orang tua itu sebagai mitra, dan kita secara reguler paling tidak pada saat penyerahan hasil belajar itu kita mengundang orang tua. Kita berkomunikasi, kita menyampaikan mitra yang paling strategis dari pendidikan atau sekolah itu adalah orang tua. Tanpa kerjasama orang tua dengan murid, maka capaian sekolah yang kita inginkan, sekolah yang cerdas, berkarakter gitu dan terampil itu untuk mengisi pendidikan yang sifatnya holistik gitu, kecerdasan dari pengetahuannya kuat, dari karakternya kuat, dan dari keterampilannya yang terampil itu hanya dimungkinkan dengan kolaborasi yang paling sentral adalah kolaborasi dengan orang tua itu sendiri. Oke, Pak, tapi berangkat dari itu kan tadi kemudian apakah memang dari orang tuanya ada yang mengeluhkan atau curhat lah istilahnya ya terkait dengan anak mereka di rumah ke pihak sekolah, Pak? Dari pengalaman Bapak? Iya, sering. Ya, sering orang tua itu berkomunikasi, dan kalau di kasus di sekolah saya SMA Negeri 2 Manado itu yang terdepan itu untuk berkomunikasi dengan orang tua itu adalah guru bimbingan konseling dan wali kelasnya. Jadi ketika anak-anak kita melihat ada penyimpangan perilaku yang perlu diperkuat dan diperbaiki, maka wali kelas itu secepatnya harus berkomunikasi dengan orang tua begitu. Misalnya kemarin ada satu wali kelas melakukan home visit misalnya. Oh, ada home visit juga ya, Pak? Iya, harus home visit kalau anak-anak sudah dalam tanda kutip ya ada masalah penyimpangan perilaku ya, yang mungkin mengarah kepada pencapaian akademik maupun prestasinya di sekolah, kita perlu home visit. Home visit ini membantu sebetulnya untuk mengetahui keadaan sebenarnya seperti apa di rumah gitu ya. Dan dari home visit itu banyak manfaatnya, mengetahui satu latar belakang keluarganya seperti apa, ekonominya seperti apa, lingkungan sosialnya seperti apa, sehingga sekolah itu memiliki gambaran yang komprehensif tentang siswa. Siswa ini kan unik ya, kalau ada 100 siswa itu ada 100 perilaku yang berbeda, dan itu banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, termasuk juga faktor lingkungannya, faktor pendidikan orang tuanya. Home visit ini mampu mendekatkan sekolah untuk mengetahui lebih dekat sebetulnya apa yang terjadi. Dan selama ini apakah tawuran atau sesuatu yang negatif terjadi itu kadang-kadang karena kita kurang memahami siswa itu seperti apa sebetulnya. Berarti tidak boleh melihat dari satu sudut pandang saja ya Pak ini sebenarnya? Iya betul. Ini pendidikan karakter ini kan
kita tidak bisa menyalahkan ke satu pihak. Ini salahnya orang tua, ini salahnya sekolah yang kurang. Tapi yang saya katakan tadi adalah perlu kolaborasi yang strategis untuk membangun pendidikan karakter itu sendiri sehingga mencegah tawuran yang bisa terjadi di kalangan anak-anak SMA atau remaja pemuda itu sendiri. Oke, baik Pak Wayan, terima kasih. Tadi juga Pak Wayan sempat menyinggung terkait dengan kedisiplinan, di mana kedisiplinan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang sampai pencapaiannya nanti kan Pak. Jadi nanti kita akan membahas juga apakah di zaman sekarang kedisiplinan yang keras itu masih efektif Pak di zaman sekarang, apalagi kan anak-anak sudah berubah ya Pak dari zaman kita dulu sampai sekarang. Nah namun sebelumnya kita break dulu dan kembali setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Astaga, buka main nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar Pak ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia buang? Itu sana Pak Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam dialog pagi hari ini terkait dengan dampak tawuran di kalangan remaja. Nah ini kita juga sudah ada pernyataan, lebih ke pernyataan sih ini ya, pendapat dari YouTube Budiman Akbar
Selain karena pergaulan, seringkali anak-anak yang terlibat tawuran karena kurangnya perhatian dari orang tua dan orang terdekat. Anak-anak pelaku kenakalan remaja biasanya korban dari pengaruh lingkungan rumah dan sekitarnya. Nah, ini benar sekali karena juga tadi kita sudah membahas terkait dengan hal ini ya, kalau ternyata memang pembentukan karakter itu dimulai dari keluarga dulu, bagaimana kita melihat orang tua, kemudian nanti barulah berpengaruh ke lingkungan dan juga nanti di sekolah. Nah, ini Pak, kita kembali tadi ke pertanyaan saya, dan mungkin diingatkan kembali juga kepada pendengar yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 9583 5080 atau juga tadi bisa melalui komentar YouTube atau juga WhatsApp. Oh baik Bapak, sebelumnya kita mungkin angkat telepon dulu ya Pak. Ya, baik, ada telepon masuk. Baik, selamat pagi, halo RRI. RRI, selamat pagi. Selamat pagi Pak, dengan siapa di mana? Dengan Pak James di Winorangian. Ya baik Pak James, silakan Pak James. Selamat pagi Pak Pendeta Ronald. Ya, selamat pagi ya. Pak Kepala Sekolah juga selamat pagi. Selamat pagi Pak James. Ya, lalu cuma masukan. Kalau boleh di lingkungan sekolah setiap pagi dihadirkan anak-anak lebih awal. Dan anak-anak yang berpotensi premanisme untuk dilibatkan dalam peribadatan sesuai dengan agama masing-masing. Jadi kalau dia agama Muslim, tentunya sudah ada penasihatnya seperti Ustadz. Kalau dia agama Kristen, berarti sudah ada pendeta untuk membimbing mereka, untuk membentuk karakter. Memang karakter dibentuk, benar sekali yang dikatakan bapak-bapak tadi, untuk dari keluarga paling inti. Karena di dalam keluarga ini waktu yang paling lama siang dan malam. Iya betul. Jadi tidak kalah penting juga untuk pihak sekolah juga, pihak yang terkait untuk lebih membuat anak-anak ini terarah. Jadi setiap pagi kalau boleh dilibatkan untuk anak-anak yang berpotensi ini membawakan firman juga kalau boleh. Jadi mereka boleh pelajari dan mereka terapkan bagaimana itu saling mengasihi antara sesama manusia. Sangat penting. Ya. Dan untuk jadi pertanyaan saja. Oke, baik Pak James, terima kasih. Ya baik, ada telepon masuk lagi? Oh enggak. Oke Pak, mungkin sebelum tadi ke pertanyaan kita langsung saja Pak biar tidak lupa. Berarti tadi Pak James menyarankan terkait dengan bagaimana memberikan pelajaran spiritual. Nah ini mungkin kita nanti bertanya ke bapak-bapak satu persatu dulu kan, dari pihak Pak Ronald, dari gereja, apakah sudah ada Pak program ini untuk anak-anak di sekolah, pembinaan spiritual tadi yang seperti dikatakan oleh Pak James? Iya, jadi memang ada. Kebetulan kemarin ada namanya penginjilan jalanan juga. Jadi ada terlibat di situ. Jadi mereka itu adalah mantan-mantan preman yang sudah bertobat. Jadi banyak saya punya teman-teman yang dulunya preman, akhirnya sudah jadi pendeta. Rata-rata mereka bilang, dulu saya adalah penjahat. Akhirnya ketika saya mulai memahami, mengerti tentang agama, akhirnya saya mulai bertobat. Mereka bahkan ada yang sudah, kalau orang bilang begini, aduh tuh pendeta sana sangar, ada tato-tato. Tetapi ketika ditanya kemarin, oh saya ini mantan preman. Tetapi karena ketika saya sudah bertobat, ya sudah, saya menjadi seorang tokoh agama yang baik. Memang kita itu ada kegiatan juga. Ini juga kita mungkin akan ke SMA 2 juga. Jadi kegiatan agama itu kita galakan. Jadi memang di Sulawesi Utara ini banyak organisasi-organisasi gereja yang terlibat di dalamnya. Salah satunya mengadakan kegiatan di sekolah, sampai di penjara, rumah sakit. Di sekolah ini memang sasaran kita adalah remaja-remaja. Bagaimana agar supaya remaja ini mereka bisa mengerti, memahami, ternyata di balik semua yang mereka lakukan, hal-hal yang tidak baik, ini dampaknya seperti ini. Kalau saya kutip, karena saya juga Kristen, kutip dalam satu ayat mengatakan begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, jadilah tidak benar. Makanya di sini dibutuhkan iman, dalam bahasa Yunani disebut pistis. Sehingga di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan begini,
awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu dan orang yang engkau ajarkan. Jadi sebagai tokoh agama kita mesti perkuat iman kita. Jangan sampai juga kita sebagai tokoh agama justru tidak jadi panutan, jadi contoh. Di sini peran tokoh agama adalah melihat bagaimana masa depan daripada remaja itu. Sehingga sampai kita melibatkan, oh ini dulu pendeta ini dia adalah orang yang tidak benar. Orang buat kejahatan sampai dia dibawalah dia kesaksian. Sehingga tuh mulai remaja-remaja mulai memperhatikan satu demi satu setiap apa yang menjadi kesaksian. Oh, dulu dia mantan narkoba. Oh, dia dulu ini mantan tikang-tikang orang. Akhirnya ketika dia sudah bertobat, enak. Kalau kita melakukan hal ini ternyata dampaknya seperti ini. Saya juga bilang begini ke ada yang anak-anak remaja, saya bilang begini. Coba kalian itu selalu baca firman, setiap hari belajar. Dan jaga, awasilah dirimu. Karena kalau kita sudah cacat, contoh, setelah habis SMA ini, kita menuju ke perguruan tinggi. Setelah itu kita bekerja. Kalau kita sudah cacat, sudah bersentuhan dengan hukum, contoh, ketika kita misalnya mau bekerja minta SKCK betul. tentang kelakuan baik. Ya kalau sudah cacat, akhirnya setengah mati kerja. Biar sekolah setinggi apapun, tetapi kalau kita sudah cacat hukum, tidak ada gunanya. Makanya jaga, awasi diri. Sehingga ketika nanti kita mau buat satu karya yang ya kita tetap, prestasi kita tetap tercapai. Makanya banyak itu anak-anak yang kita bina, didik di situ, yang remaja-remaja, seringkali mereka mulai memahami, mengerti. Tetapi di situ juga kita panggil orang tua. Mari, kalau orang tua juga gabung. Sampai dia bilang, mau tanya Pak Pendeta, bagaimana kita orang tua begini? Sampai terjadi terjadi dialog. Sampai orang tua, aduh, ya memang saya memang sifatnya begini. Akhirnya antara kedua belah pihak, dua arah ini justru terjadi interaksi yang baik. Akhirnya dua-dua saling memaafkan. Sampai anak dengan orang tua menangis. Nah, itu pentingnya. Tapi Pak, maaf nih Pak, di tengah derasnya arus informasi ini berarti siraman rohani untuk anak-anak remaja masih works ya Pak? Iya. Kalau kita lihat yang sekarang ini, jangankan itu, gereja, lihat. Masuk gereja, biasa dulu banyak, ini justru kurang. Sampai dia bilang begini, ada tuh pendeta, teman saya yang pendeta. Aduh pendeta, ini kok mulai dari corona. Waktu corona orang suka masuk gereja. Bahkan sampai orang bilang, kapan gereja itu dibuka? So siksa kata di rumah. Habis setelah selesai corona, mulai datang. Habis itu menghilang. Bahkan hitung sampai cuma 4 jemaat. Dulunya sampai, ini saya punya teman ini kesaksian. Dulu pendeta sampai ratusan. Sekarang ini cuma 20. Pernah juga cuma 4 orang. Itu. Karena memang peran tokoh agama ini penting sekali. Ya memang mungkin zaman sekarang sudah seperti itu. Banyak perubahan, orang sudah meninggalkan karena kehidupan dunia ini. Mereka cenderung lebih banyak. Saya punya jemaat satu, saya bilang, Pak mari masuk gereja. Ada pendeta, cuma bikin habis waktu. Aduh. Saya punya waktu habis. Jangankan waktu, uang. Aduh. Kong akhirnya nanti dia sakit, baru dia telepon, pendeta boleh tolong lihat saya di rumah sakit. Baru kayak malaikat dia bilang, aduh pendeta, kalau kita tahu begini, kita semua bertobat ini. Nah itu, jadi zaman sekarang ini beda. Oke, baik Bapak. Itu kalau dari sisinya Pak Ronald ya. Kalau dari pendidikan seperti apa Pak tadi terkait dengan apakah ada memang pendidikan spiritual yang dikhususkan untuk anak-anak di sana? Iya, pertama-tama terima kasih sarannya Pak James tadi ya. Mengidentifikasi anak-anak yang punya jiwa, meminjam istilah beliau itu jiwa preman begitu, yang punya kecenderungan untuk mengedepankan kekerasan ya. Ya jadi kita memang di sekolah kita menyadari penuh bahwa terutama siswa SMA itu tenaganya lagi besar ya, energinya lagi besar. Jadi kewajiban kita di sekolah itu menyediakan ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan potensinya.
Karena tidak dipungkiri tawuran ini bisa terjadi karena memang penyaluran energinya ini kurang di sekolah. Maka kita di sekolah menyediakan berbagai macam kegiatan. Apakah itu kegiatan kerohanian ya? Kerohanian, ya tentu kerohanian kalau mereka mau tentu kita berikan mereka kesempatan untuk dalam tanda kutip kalau yang Kristen bahotbah itu di kelasnya. Nah, di sekolah itu saya di sekolah saya di SMA 2 itu sudah menyediakan program untuk mensinkronkan dengan program pemerintah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya adalah berdoa. Nah, berdoa itu di sekolah itu setiap hari itu kita ada momen di mana kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, baru dilanjutkan dengan doa bersama. Dan juga di setiap minggu itu ada kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing-masing. Setiap minggu ya Pak? Setiap minggu. Nah, di setiap minggu dalam 1 bulannya kita mengundang pembicara dari luar untuk kegiatan kerohanian. Salah satunya Pak Pendeta ini akan kita undang juga ke sekolah itu untuk memberikan pembinaan, pembekalan rohani seperti ini. Nah, harapannya pembekalan rohani ini akan memberikan pemahaman, literasi tentang terutama bagaimana mereka mengelola emosi mereka. Di samping di sekolah juga kita menginsert pengelolaan emosi. Kita namakan dengan kompetensi sosial emosional. Jadi bagaimana mereka mengelola emosi dan mengenali emosi mereka. Terutama masalah di pemuda sekarang itu, anak-anak itu tidak bisa mengenal emosi mereka dengan baik. Kalau ditanya hari ini perasaannya bagaimana? Jadi variasi jawabannya ya oke begitu. Padahal mungkin ya kalau ditelusuri tidak oke. Mungkin di rumah lagi dimarahi orang tua merasa dongkol. Tetapi kemudian mengatakan saya lagi oke kalau ditanya emosinya. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini bisa menjadi bibit untuk kekerasan itu sendiri. Jadi kita menyediakan ruang bagi anak-anak. Kalau kerohanian itu sudah pasti kita lakukan. Kemudian kegiatan lainnya apakah berhubungan dengan akademik, non-akademik, seperti misalnya kegiatan ekstrakurikuler olahraga misalnya. Ini sangat membantu kalau anak-anak disibukkan dengan berbagai macam kegiatan dan emosi, energi mereka tersalur, maka kemungkinan tawuran itu akan tidak itu salah terjadi. Satu cara mencegahnya ya Pak. Iya, itu tindakan preventif yang kita lakukan. Jadi secara bukan hanya mengatakan kamu jangan melakukan tawuran, tapi kita menyediakan arena bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan tenaga dan menyalurkan energi yang sangat besar ini begitu. Sehingga ada saluran-saluran untuk mengembangkan diri, menyalurkan dirinya. Baik Pak, berarti tadi menjawab saran dari Pak James sebenarnya sudah ada program dari sekolah yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama ya Pak di Sulawesi Utara ini. Baik Pak, ini sudah ada telepon masuk lagi nih di detik-detik terakhir kita dialog. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aurina. Iya, Ibu Aurina, silakan Ibu. Iya, tadi katanya dari orang tua, anak itu dari orang tua ya. Iya. Kalau saya dulu didik anak saya kontrol terus, dia ke sekolah, dia pulang sekolah jam berapa, saya ikuti. Kalau dia les, dia di mana, saya di mana, tetap saya kontrol. Dia pulang sekolah, saya telepon wali kelas sudah pulang apa belum. Dia ikuti pemuda, ketua pemuda di gereja. Terus dia kuliah, saya ikuti. Jadi kalau ada dia les, saya ikuti. Dia kalau mau cari nilai ke guru, ke dosen, saya ikuti. Mau ke Bogor mau ke Bekasi saya antar.
Jadi sampai dia jadi sarjana. Dia sarjana, saya lepas. Jadi saya di Manado, dia di Jakarta. Iya. Sampai sekarang. Jadi begitu. Kalau kontrol anak itu, kalau untuk anak itu, yang penting kita kontrol aja. Itu. Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Bu Aurina. Baik, apakah ada telepon masuk lagi? Sudah? Oke, baik. Tapi sebelum menanggapi Bu Aurina tadi, ini ada lagi dari YouTube. Kalau boleh saran anak-anak bisa dari Nakama ya ini. Kalau boleh saran anak-anak bisa diikutkan CSR atau kegiatan rutin mengunjungi panti jompo, rumah sakit dan lapas agar rasa empati anak-anak tumbuh. Baik, sebelum kita menanggapi Bu Nakama ini dan bertanya kepada Bapak-Bapak apakah sudah ada program ini, kita menanggapi Bu Aurina tadi dulu. Ini lebih kepada kontrol dan juga bagaimana mengawasi anak ya Pak. Kalau di zaman sekarang ya sebenarnya sudah lebih gampang kalau untuk mengawasi anak-anaknya. Kalau dari saya pribadi sendiri juga sebagai anak rantau, kan kita sudah bisa video call ya Pak, sudah bisa video call, sudah bisa teleponan, dan bisa update-update kegiatan kita setiap harinya kepada orang tua. Dan ya kembali lagi tadi sih harus selalu terbuka juga apapun yang kita kerjakan, karena kalau misalnya berbicara di Islam juga ridho orang tua adalah ridhonya Allah juga ya Pak. Jadi memang semuanya harus kita katakan kepada orang tua apa yang sedang kita kerjakan. Seperti itu tadi dari Bu Aurina. Hebat sekali sih Bu Aurina ini ya. Dari tadi kecil sampai tamat sarjana tetap diawasi oleh Bu Aurina. Kemudian tadi kita ke Nakama yang terkait dengan kegiatan CSR dan juga mengunjungi panti jompo. Bapak kalau dari pihak sekolah apakah ada kegiatan ini? Kalau tadi kan di dalam ya Pak, lebih ke di lingkup sekolahnya. Kalau ini seperti apa Pak? Apakah ada? Ya Pak, dari Nakama ya menyampaikan ya untuk kegiatan social responsibility ya, betul. untuk menumbuhkan rasa empati seperti itu ya. Jadi kita memang punya program. Jadi misalnya tim evangelisasi itu ada jadwal untuk kunjungan ke panti jompo misalnya. Atau rasa empati ini kita tumbuhkan misalnya pada saat ada bencana baru-baru ini di Sitaro ya. Nah, kita itu anak-anak melalui berbagai organisasi, OSIS, evangelisasi, kemudian dari tim Rohis Islam itu semuanya bekerja sama untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk natura untuk menumbuhkan rasa empati mereka dan juga dalam bentuk tunai. Jadi ini bahan natura ini kita salurkan ke saudara-saudara kita di Sitaro. Jadi ini memang ada beberapa program yang kita lakukan untuk menumbuhkan sikap empati kepada anak-anak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka, social responsibility mereka ya. Jadi ini juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya, kegiatan sosial yang kalau ada kesempatan seperti ini kan ada bencana di Sitaro. Di samping itu juga ada kegiatan rutin ke panti jompo yang dilakukan oleh pelsis kita gitu. Jadi kegiatan kerohanian sebetulnya banyak dilakukan ya. Termasuk juga kita menginginkan sekolah kita itu menjadi sekolah yang inklusif. Inklusif itu dalam artian semuanya saling menghargai dan saling menghormati di tengah-tengah perbedaan seperti itu ya. Jadi itu yang dilakukan di sekolah. Baik Bapak, sebenarnya berarti sudah ada ya kegiatan rutin ini mengunjungi panti jompo, kemudian juga lapas dan rumah sakit itu sudah ada untuk Iya, termasuk rumah sakit itu kan kegiatan rutin. Jadi kalau ada di satu kelas ada temannya yang sakit itu satu kelas itu akan ke rumah sakit mendoakan temannya salah seperti satu itu. pembelajaran juga ya Iya, Pak salah itu? satu pembelajaran untuk menumbuhkan empati. Termasuk juga kegiatan kedukaan seperti itu akan dilakukan kunjungan dan kegiatan sosial bersama-sama. Ya baik Pak Wayan, terima kasih. Ini mungkin kita pertanyaan terakhir ya Pak, karena memang sudah di penghujung juga harus closing nih Pak. Nih kalau dari Pak Ronald nih Pak, setelah menangani beberapa, kan Bapak tadi juga sempat ke lapas dan juga banyak remaja, itu yang Bapak lihat seperti apa Pak dampak setelah mereka melakukan kekerasan ini terhadap psikologisnya mungkin, terus juga perilakunya, bagaimana nanti mereka ke depannya, seperti apa Pak? Memang kebanyakan dari mereka dari lapangan, ketika saya tanya-tanya ke mereka, sampai dia bilang begini, aduh pendeta, ternyata apa yang kita lakukan ini sebegini kita hidup. Sampai kita masuk penjara, kita menyesal pendeta. Kalau kita bikin begini, aduh,
pokoknya kita mau bilang pada teman-teman mulai sekarang tidak usah jo bikin-bikin begini. Karena DP dampak siksa. Di penjara ini tidak bisa setengah mati komunikasi dengan keluarga. Karena dia bilang, kok saya bilang begini, kok setengah mati? Kan keluarga harus jenguk. Dia bilang begini, aduh pendeta, gara-gara kita kelakuan ini, orang tua pun sampai saudara pun sudah tidak mau lihat kita. Iya. Seakan-akan kita ini seperti sampah. Iya. Akhirnya dia menyesal. Dia bilang, aduh mulai saat ini kita mau berubah. Nah, dan memang kalau kita lihat apa yang sama orang bilang begini, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat itu kau harus dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, sebaiknya kita harus hindari seperti itu. Jadi saya sampaikan ke remaja-remaja ketika mendengarkan siaran radio ini RRI, mari kita rubah paradigma kita. Jangan kita berpikir kerdil. Ada kalanya orang berpikir kerdil, ini kan mesti kasih tunjuk kita jago. Kita ini orang yang berpengaruh. Asik kita punya papa begini, seenak gue, orang bilang. Jadi kalau kita bikin ini, kita jadi tenar, jadi ini. Bahkan ada yang bikin aneh-aneh di contoh di media sosial. Kita orang jago ini, diambil dia pedang sampai dia bilang begini, siapa mau lawan kita? Akhirnya ada yang sampai kita ketawa. Ketika berhadapan dengan polisi, akhirnya polisi bilang, kau punya jago sampai di mana? Jadi jauhkan semuanya itu. Karena apa? Kalau kita melakukan hal semacam itu, tentunya kita akan mendapatkan apa yang kamu tabur pasti kau tuai. Nah, jadi sebaiknya untuk generasi muda, untuk remaja-remaja, lebih baik kejar prestasi. Lebih baik kita semangat untuk cari sesuatu yang baik. Ketika ada media sosial, cari berita-berita yang bagus, cari pengetahuan. Karena hati-hati juga media sosial. Ada istilahnya di sini, bisa orang nonton hal-hal buruk, sampai porno. Betul, Pak. Jadi jangan sampai hal-hal itu merusak kebiasaan kita, merusak moral kita. Jadi yang paling pokok di sini, kita harus lebih tetap semangat, tetap kuat. Nah, itu mungkin. Ya, baik Pak Ronald. Kalau dari Pak Wayan seperti apa Pak pesannya kepada murid-murid Bapak di SMA 2 dan kepada seluruh murid di Indonesia ini, Pak? Baik, kepada pemirsa RRI pesan terutama untuk anak-anak sekolah dan anak remaja, hindarilah tawuran. Itu karena merusak masa depanmu, lebih bagus lakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang disediakan oleh sekolah. Apakah itu dalam bentuk kerohanian, akademik maupun non-akademik, dan akan membantu untuk menata masa depan. Hindarilah tawuran sosial, beranilah mengatakan mengatakan tidak kepada anak-anak, kepada teman-teman yang mengundang untuk melakukan tawuran, dan cepat katakan yes untuk kegiatan positif di sekolah. Baik Pak Wayan, terima kasih, dan juga Pak Ronald sudah bergabung bersama kami di studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung, dan mohon maaf apabila masih ada yang belum bisa kami respon. Saya Noni Oktavia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.